teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Aryati. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Teman-teman yang berbahagia, terima kasih yang kemarin sudah like, subscribe, dan komen di video saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan lagi kisah saya yang kemarin sempat bersambung ya. Jadi yang kemarin itu kan saya sudah sempat terdengar ya, suaranya itu terdengar oleh para relawan saat saya berada di dalam runtuhan selama 4 jam itu. Kemudian saat dari suara saya itu terdengar oleh para relawan, itu membutuhkan waktu kira-kira sekitar masih 2 jaman sampai saya benar-benar bisa dievakuasi keluar dari runtuhan. Menurut saya atau bagi saya, saat saya berada dalam runtuhan itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Jadi yang saya rasakan ketika saya sudah berhasil dievakuasi saat itu adalah saya mengalami banyak hal. Justru saat itu trauma saya dimulai. Saya saat itu dikeluarkan dari runtuhan pertama kali ya, otomatis ya dari gelap, kemudian tiba-tiba melihat dunia luar, dan saya menganggap ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali, dan saya bahagia saya bisa melihat bintang di langit karena saat itu cuaca sudah tidak hujan ya, jadi sudah terang tapi pada keadaan malam hari. Sempat kaget juga karena tadinya saat saya tertimpa runtuhan itu adalah di siang hari jam 3:04, tapi pas saya dikeluarkan sekitar jam 7, jadi sudah gelap. Saya merasakan lega sekali. Tetapi teman-teman semuanya, tubuh saya itu tidak bisa digerakkan sama sekali ternyata. Jadi saya ingin menggerakkan kaki saya, menekuk tangan saya itu tidak bisa, jadi sangat berat sekali. Paling cuman geser sedikit atau jari-jari saya yang bisa saya gerakkan gitu. Saya menganggap jangan-jangan saya lumpuh ini. Nah, sempat dalam hati saya sempat berkata seperti itu. Dan juga saat itu saya teringat ya, ketika saya keluar saya menjadi teringat dengan anak-anak dan suami saya, bagaimana nasib mereka. Apakah mereka masih dalam runtuhan, apakah mereka masih hidup, atau mereka sudah mati. Dan saat itu ternyata secara spontan mulut saya mengatakan mencari Deisma gitu ya, anak saya yang nomor 2. Dan qadarullah ya, ternyata anak saya itu ditemukan di dekat saya persis. Padahal pada saat itu saya dan anak saya yang kedua itu agak jauh. Dia berada di kamar sedangkan saya berada di ruang tamu ya. Tapi ternyata selang beberapa menit saya temukan anak saya Deisma itu benar-benar persis di dekat saya, kata beberapa relawan yang saat itu mengevakuasi. Dan saat itu mereka hanya terdiam saja karena mereka tahu bahwa Deisma itu dalam keadaan meninggal. Dan ternyata anak saya itu berada di bawah saya persis. Saya masih dalam keadaan memanggil anak saya, tapi ternyata anak saya terbujur kaku di dekat saya. Tapi teman-teman atau para relawan tidak ada yang berani untuk mengatakannya. Saya hanya itu saya merasakan kedinginan yang luar biasa ya. Jadi benar-benar saya keluar itu rasanya dingin banget, luar biasa dingin sekali. Bahkan saya tuh sempat minta selimut, tolong selimuti saya gitu. Saya minta untuk diselimuti saat itu. Kemudian saya juga diinfus oleh teman saya yang sudah siap sedia ya. Kebetulan saya kan bekerja di puskesmas di dekat situ, jadi saya itu teman-teman sudah siap di situ juga, dan beberapa relawan juga sudah siap di situ. Kemudian saya dibawa oleh ambulan bersama teman saya hanya bisa mengucapkan sama teman saya itu begini, Mbak, saat itu kan, Mbak, Ibu, ini ujian apa ini?
sabarnya dia. Dia dipanggil di saat itu. Sabar, iya, ujian apa ini gitu, karena saya tidak mengira bahwa bencana itu akan menimpa saya gitu. Kemudian saya sampai di puskesmas ya. Setelah sampai di puskesmas saya seperti mau muntah ya, saya dikasih minum juga, saya seperti mau muntah-muntah, dan saya kira saya tuh mengalami cedera otak ya, atau gagal otak, tapi ternyata muntah saya itu adalah karena muntah yang ada yang saya telan gitu ya. Jadi ada lumpur, ada air jadi satu, puing-puing runtuhan itu membuat saya ingin muntah, dan saya cuman muntah-muntah, tapi ya Bu, keluarnya air gitu dan beberapa lumpur sedikit, dan itu adalah hal yang sangat saya tidak bisa lupakan ya. Bahkan sampai saat ini saya masih ingat sekali kejadian, setiap detail kejadian saya sangat ingat. Pada saat itu juga saya berpikiran, oh andai saja kamu itu pulangnya lebih awal, atau andai saja kamu kan bisa lebih pulang lebih dulu, nggak usah pergi dulu tadi. Kemudian ada di samping saya kenalan saya, teman saya bilang gini, ibu, apakah boleh saya mengandai-andai gitu ya. Terus kan saya ingat kalau ada sebuah hadis itu katanya ya kurang lebih mengatakan kalau mengandai-andai itu kan datangnya dari setan ya, kita nggak boleh mengandai-andai. Saat itu saya kepingin banget mengandai-andai, dan saya menyadarkan diri saya lagi, dan saya bertanya, ibu, apakah boleh saya mengandai-andai ibu? Ibu itu bilang begini, alhamdulillah ya, saya sama Allah diberikan teman-teman yang selalu support saya. Beliau bilang, tidak boleh mbak, tidak boleh istighfar, astagfirullah, ini takdir, sudah takdir yang Allah berikan kepada kamu. Kemudian saat itu saya baru bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasanya berat sekali, tapi memang itu harus terucap bahwa ternyata memang innalillahi ya, bahwa semua itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah, bahwa apa yang saya perjuangkan selama ini, suami, anak-anak, kemudian harta benda, itu ternyata milik Allah, dan ketika Allah sudah berkehendak untuk mengambilnya, maka saya tidak bisa berbuat apapun. Nah, saya hanya berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un terus gitu. Alhamdulillah saya bisa berkata seperti itu ya, setidaknya saya tidak stres lah begitu ya saat itu saya. Kemudian yang membuat saya kaget saat itu, saya teringat kembali ada saudara saya. Jadi di pintu UGD puskesmas itu bilang gini, gimana sih suami kamu itu kok ditelepon nggak diangkat? Saya langsung, astagfirullahaladzim, suami saya itu masih di dalam reruntuhan, Mas Denny itu masih dalam reruntuhan. Astagfirullah gitu, saudara saya langsung kaget. Jadi HP suami saya itu masih bisa dihubungi walaupun HP-nya itu terendam dalam banjir begitu. Nah, itu ngajarin kita apa ya, mungkin ya buat jangan sudon sama orang gitu, ngajari saudara saya untuk jangan sudon gitu. Nah, setelah itu saya kaget lagi ketika saya mau dirujuk ya. Jadi dari puskesmas saya mau dirujuk ke rumah sakit karena saat itu mungkin kaki saya itu nggak bisa digerakkan dan terasa sakit. Dengan diagnosa itu baru curiga fraktur tulang atau patah tulang. Kemudian saya dibawa ke ambulan. Saya kaget lagi ketika guru anak saya itu bertanya, Mas Fayat, gimana Bu, gimana? Saya langsung dengan lemas lagi saya tuh bilang, Mas Fayat itu masih di reruntuhan nih, Mas Fayat ikut di dalam rumah Ibu. hati saya nggak karuan saat itu. Di ambulan itu saya
tatapan saya tuh seperti kosong gitu loh. Saya tuh bicara terus, saya tuh ingin apa ya, ingin menenangkan diri saya tapi tidak bisa terkontrol gitu ya. Saya bicara terus, akhirnya sampai rumah sakit ya, di UGD. Saya diperiksa lagi sama dokter UGD sana. Kemudian setelah itu saya dicek dan alhamdulillah ternyata yang tadinya kaki saya tidak bisa digerakkan itu tiba-tiba bisa digerakkan ya. Ya mungkin saat itu karena sarafnya sudah terjepit terlalu lama bisa jadi.